Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Bacaan kita diambil dari 1 Petrus 3 ayat 10-12 dan Mazmur 119 ayat 9. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Melalui Bapak dan Ibu Guru, kami Engkau bentuk memiliki iman dan akhlak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri lingkungan sekolah di mana kami tumbuh dan berkembang, sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengembangkan diri kami untuk berperan dalam lingkungan sekolah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Penjabaran bab 12 hidup bermakna di lingkungan sekolah akan dijabarkan dalam beberapa pokok materi atau bahasan, yaitu A. Pengantar, B. Pentingnya makna hidup, C. Mengasihi sesama, D. Lingkungan sekolah, E. Hidup bermakna dalam perspektif iman, dan F. Mengembangkan kecerdasan majemuk. Pada bagian yang lalu, kalian sudah belajar Pendidikan Agama Kristen kelas 9 bab 12 bagian 1, hidup bermakna di lingkungan sekolah, yakni bagian A. Pengantar, B. Pentingnya makna hidup bagi manusia, C. Hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama, dan D. Hidup bermakna di lingkungan sekolah. Sekarang kalian akan belajar bagian 2, yaitu E. Kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen, dan F. Hidup bermakna dengan mengembangkan kecerdasan majemuk. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Dalam kehidupan Kristiani, iman Kristen memiliki tempat yang sentral. Iman menjadi ciri identitas, terutama ketika berada di tengah lingkungan dengan iman yang berbeda. Iman juga berperan sangat penting dalam memaknai hidup. Lalu apa maknanya iman Kristen? Mengapa perlu belajar mengembangkan iman Kristen? Dalam hidup bergereja, ikatan persekutuan dengan sesama orang beriman sangat berguna untuk saling menolong dan bantu kita bertumbuh dalam iman. Apalagi dalam perspektif Kristiani, kita mengakui bahwa iman berasal dari anugerah Allah. Tuhan Yesus dalam Yohanes 15:16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Rasul Paulus juga mengungkapkan keyakinannya tentang iman Kristen dalam Efesus 2 ayat 8, "Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maka jelas bahwa iman adalah kasih karunia dari Allah, bukan karena hasil usaha maupun kepandaian manusia. Memang proses belajar mengajar tidak otomatis dan tidak berarti dapat secara langsung menyebabkan tumbuhnya iman seseorang, seperti analogi orang makan obat yang dapat langsung sembuh. Iman adalah pemberian Allah. Iman bertumbuh karena adanya respon terhadap firman Allah. Iman menjadi nyata dan efektif karena seseorang menanggapi karya Roh Kudus dalam hati dan kehidupannya. Meskipun iman itu berasal dari Allah, Tuhan berkenan menggunakan aktivitas belajar mengajar menjadi suatu wahana penuh dinamika, di mana iman dapat berkembang dan semakin nyata dirasakan serta hidup. Thomas Grum mengungkapkan bahwa iman memiliki 3 ranah penting, yaitu sebagai suatu keyakinan, sebagai tindakan mempercayai, dan sebagai tindakan atau perbuatan. 1. Iman sebagai keyakinan. Di sini iman berada dalam ranah kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya pada ranah kognitif, seperti penekanan yang terjadi selama ini dalam proses belajar mengajar. 2. Iman sebagai suatu tindakan mempercayai. Di sini iman berada dalam ranah afektif atau menekankan perasaan yang mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan ini dapat terwujud pada adanya sikap hormat, menyerahkan diri, berbakti, setia, mengasihi, dan memuliakan Allah. 3. Iman sebagai suatu perbuatan. Di sini iman berada dalam ranah psikomotorik atau tingkah laku. Iman dilihat sebagai suatu tanggapan terhadap kasih Allah. Yakobus mengungkapkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan merupakan aktivitas ranah psikomotorik. Sesungguhnya kehendak Allah tidak hanya cukup dimengerti dan dirasakan, namun harus dilakukan. Matius 7 ayat 21. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mengintegrasikan apa yang kita percayai dengan tindakan nyata kita. Misalnya dalam memberitahukan nilai-nilai kasih, keadilan, persekutuan, kejujuran, menghargai orang lain. Dari ungkapan di atas, maka jelas bahwa ketiga aspek tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipisah-pisahkan ataupun dipersempit dengan menekankan satu aspek tertentu saja. Apabila iman seperti ini diberlakukan di kehidupan sekolah, maka kehidupanmu menjadi lebih bermakna. Sekarang pada bagian E ini akan dibahas hidup bermakna dengan mengembangkan kecerdasan majemuk. Remaja sering merasa bosan dan jenuh dengan tugas-tugas dan pelajaran di sekolah. Ada yang merasa terlalu bodoh dalam mempelajari bahasa asing, sedangkan yang lainnya merasa tidak mampu mengolah pelajaran-pelajaran eksakta yang dianggap terlalu ruwet dan membuat sakit kepala. Kata-kata "kamu memang bodoh" sering membuat patah semangat. Persoalannya, benarkah bahwa seseorang itu bodoh? Howard Gardner dari Universitas Harvard dalam Multiple Intelligences atau kecerdasan majemuk mengemukakan teori tentang kecerdasan yang meninggalkan pemahaman yang tradisional. Selama ini orang beranggapan bahwa 1. Kognisi merupakan sifat satu kesatuan, dan 2.
Setiap pribadi adalah makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat dinilai dan diukur secara tunggal. Karena itulah, umumnya program pendidikan hanya dibatasi dalam dua aspek saja, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik dan kecerdasan matematik. Akibatnya, bentuk-bentuk kecerdasan lain kurang dihargai. Siswa dianggap gagal apabila tidak menunjukkan kecerdasan akademik tradisional. Mereka kurang mendapat penghargaan, sehingga mereka sulit mewujudkan potensi mereka. Akibatnya mereka tidak percaya diri. Howard Gardner menemukan bahwa ternyata ada berbagai macam kecerdasan yang dapat diukur dengan kriteria tertentu. Menurut Gardner, kapasitas manusia jauh lebih luas dan tidak hanya bertumpu pada teori kecerdasan tunggal. Teori Gardner ini menolong kita untuk menghasilkan sistem pendidikan yang lebih bermakna dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan bagi pikiran, kemampuan, dan masa depan manusia. Dalam bukunya Frames of Mind, Gardner mengungkapkan teorinya tentang kecerdasan MOOC dapat dibedakan menjadi 8 macam kecerdasan, yaitu 1 bahasa, 2 logis matematis, 3 ruang, 4 tubuh kinestik, 5 musik, 6 antar pribadi, 7 intra pribadi, dan 8 naturalis. Kecerdasan majemuk tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kecerdasan bahasa. Penekanan cara berpikir biasa menggunakan kata-kata. Hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain membaca, menulis, bercerita, permainan kata. 2. Kecerdasan logis matematis. Penekanan cara berpikir memberikan alasan. Hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar yaitu bereksperimen, bertanya, membuat kalkulasi, menganalisis, mendalami, dan mengembangkan ilmu yang bersifat matematis. 3. Kecerdasan ruang. Cara berpikir menggunakan gambar dan imajinasi. Hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain membuat desain, menggambar, membuat visualisasi, hal-hal yang berkaitan dengan kesenian. 4. Kecerdasan tubuh kinestik. Cara berpikir melalui panca indera. Hal-hal yang disenangi dan berguna untuk proses belajar antara lain menari, berlari dan melompat, membangun sesuatu, olahraga, permainan fisik, pekerjaan tangan atau berkarya, hal-hal yang berkaitan dengan gerakan tubuh. 5. Kecerdasan musik. Penekanan cara berpikir melalui ritme dan melodi. Hal yang disenangi antara lain menyanyi, bersiul, mengetuk dengan tangan dan kaki, mendengarkan, memainkan alat musik. 6. Kecerdasan antar pribadi. Penekanan cara berpikir melalui ide-ide pribadi maupun ide dari orang lain. Hal-hal yang disenangi antara lain membuat koordinasi, memimpin, pertemuan sosial, dinamika kelompok, dan lain-lain. 7. Kecerdasan intrapribadi. Penekanan cara berpikir pendalaman melalui pemikiran mandiri. Hal yang disenangi antara lain membuat tujuan secara mandiri, berimajinasi, meditasi, menyenangi ketenangan, membuat proyek secara pribadi. 8. Kecerdasan naturalis. Penekanan cara berpikir melalui lingkungan. Hal-hal yang disenangi antara lain hal-hal yang berkaitan dengan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan sekitar,
alam terbuka, penghormatan kepada hal-hal alamiah. Ketika kita mampu mengembangkan kemampuan khusus yang tidak hanya dibatasi pada kemampuan-kemampuan tradisional seperti matematika, bahasa, dan linguistik, maka kita akan mampu menemukan hidup lebih bermakna. Kita akan mampu lebih berperan dengan baik di tengah lingkungan sekolah dan keluarga. Masalahnya, kecerdasan yang lain perlu diidentifikasikan, ditemukan, dan dikembangkan. Berdasarkan kecerdasan yang dimiliki, maka dapat dikembangkan gaya belajar yang sesuai, sehingga akan lebih percaya diri daripada yang lain. Kita akan menemukan bahwa ternyata hidup kita sungguh bermakna dan lebih menyenangkan, sehingga lebih besar pula kemungkinan mereka untuk mencapai sukses. Pengembangan kecerdasan majemuk juga dapat dikembangkan dalam liturgi kebaktian, khususnya untuk kebaktian sekolah atau kebaktian remaja yang kreatif. Kebaktian seperti ini dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan Injil dalam masyarakat modern agar kebaktian menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna. Pada bagian penilaian ini ada 3 pertanyaan yang perlu kamu renungkan atau kamu jawab. 1. Rian, seorang laki-laki berusia 48 tahun, minta izin kepada Mahkamah Konstitusi untuk bunuh diri. Harian terbit 5 Agustus 2014. Ia merasa hidupnya sia-sia, padahal ia memiliki gelar S2. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama? Kalau iya, apa sebabnya? 2. Orang yang merasa hidupnya sia-sia mungkin tidak melihat apa yang dapat ia sumbangkan bagi lingkungannya. Menurut kamu, sumbangan apa yang dapat kamu berikan bagi lingkungan kamu, bagi sekolah, masyarakat sekitar, atau gereja kamu? 3. Di sekolah, siswa yang kurang pandai dalam matematika dan sains seringkali dianggap bodoh. Apakah ada anggapan seperti itu juga di kelas kamu? Mengingat hasil penelitian buat Gardner tentang kecerdasan majemuk, apakah kamu setuju dengan pendapat itu? Mengapa? Jelaskan. 4. Lihat hasil penelitian Gardner, lalu coba sebutkan kecerdasan apa lagi yang kamu miliki. Bagaimana kamu dapat mengembangkan kecerdasan tersebut? 5. Alexander Chalmers, seorang dokter Skotlandia yang beralih profesi menjadi wartawan, mengatakan, "The 3 great essentials of happiness are something to do, someone to love, and something to hope for." Artinya, 3 hal penting mendasar untuk mencapai kebahagiaan adalah memiliki sesuatu untuk dilakukan, seseorang untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan. Setujukah kamu dengan pendapat Chalmers di atas? Coba jelaskan pendapat kamu. Setiap orang memiliki makna hidup dalam setiap situasi. Makna hidup harus dicari dan ditemukan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Apabila hasrat hidup bermakna tersebut terpenuhi, orang yang bersangkutan akan merasakan kehidupannya bermakna. Kehidupan pribadi orang Kristen dapat bermakna ketika hidupnya sesuai dengan firman Allah. Hidupmu pengharapanmu, beriman pada Tuhan, serta menjalani hidup dalam kasih. Ketika kamu dapat menjalani hal-hal tersebut, maka kehidupanmu menjadi bermakna bagi diri sendiri,
sesama, dan Tuhan. Hidup akan menjadi lebih bermakna apabila dapat mengenali kecerdasan diri, bakat serta kemampuan untuk dikembangkan dalam proses belajar. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita ucapkan 12 pengakuan iman dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.